Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah ya, baik ya. Oke, alhamdulillahnya Allah hadirkan kita di sini bersama sumber mata ilmu kita, pemuda yang paling ganteng, Ustadz Arifuddin. Alhamdulillah kita dikumpulkan di sini itu di dalam acara yang namanya Kilometer Milenial. Itu bukan, Allah itu datangkan kita ke sini itu bukan karena kita lebih baik, teman-teman. Bukan karena kita lebih baik daripada yang nggak ngaji. Nanti kita keluar dari ngaji ngelihat yang belum ngaji, hahaha, kamu belum ngaji, saya nih habis ngaji. Nggak gitu. Allah itu hadirkan kita ke sini itu sejatinya karena kita yang paling banyak dosanya. Kita yang paling berhak untuk taubat. Sehingganya Allah itu pengen kita itu memperbaiki diri. Setuju ya? Ya. Jadi ya enaknya Kilometer Milenial ini nggak mesti di masjid. Kita ngobrol kayak gini juga ya. Jadi gitu, dan tak lupa pula salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada beberapa hal yang sebelum kita mulai itu perlu Kak Rey sampaikan. Yang pertama, ada pesan nih dari yang punya tempat. Itu teman-teman kalau yang belum follow, boleh follow @kopikece, kemudian bikin story dan tag @kopikece ya. Dan juga bagi yang ingin membeli minuman atau makanan boleh langsung ke bawah, gitu aja. Baik, Ustadz silakan Tad, dipegang dulu. Kita kenalan dulu Tad. Oke, apa kabar Ustadz Arifuddin? Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Gimana hari ini, habis dari mana aja Tad? Saya ngaji, kita ngaji tadi ya. Iya, ini ngajinya ngobrol katanya. Iya. Tad. Tadi subuh bareng Rey ngaji. Masya Allah. Terus jam selesai kita ngaji jam 8 saya ke Hanurang. Terus ada panggilan harus ke Metro. Ke Metro Tat? Ya, dari Hanurang langsung ke Metro. Sudah ke Metro, pulang sebentar, batalin puasa, langsung ke sini. La ilaha illallah. Gitu. Ini maaf banget nih Tat ya. Yep. Kalau boleh tahu Ustadz sekarang usianya udah berapa Tat? Baru 45. 45 tahun dan kegiatannya sudah seperti itu teman-teman. Bangun lebih subuh daripada saya. Saya malu ya. Karena beliau ini rumahnya di mana? Di Tegineneng ya. Di Tegineneng. Jadi dari tempat beliau sampai ke tempat ngaji kita itu kurang lebih 1 jam. Dan itu beliau lebih hadir lebih dulu daripada saya, jam 5 subuh gitu. Bayangin aja beliau yang usianya seperti ini bisa seperti itu. Kemudian habis itu lanjut beraktivitas sampai maghrib, puasa pula ya Tat ya. Masya Allah. Habis puasa pulang lagi ke Tegineneng, balik lagi ke sini untuk menemani kita ngaji. Nah, Tat, kalau boleh tahu, ini kan sering ya, Tat, kayak gitu terus ya ke kegiatannya. Sebenarnya motivasi terbesarnya apa sih, Tat? Apa ya? Kalau saya hidup tuh yang penting menikmati prosesnya. Capek ya pasti. Cuman nikmat itu pada saat kita berproses, hasil nanti terserah Allah. Artinya saya senang ketemu dengan orang banyak, dengan orang-orang yang berbeda, dan saya memang senang apa sih yang bisa saya kasih gitu loh. Harta saya nggak punya, mungkin kalau ilmu juga nggak seberapa ya, cuma ya senang aja ketemu orang gitu. Jadi motivasinya itu sebenarnya nyambung silaturahim itu tadi ya. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah kedatangan seorang guru yang luar biasa. Dan hari ini kita membahas tentang pemuda yang dirindukan surga. Nah, Ustadz, ini mau nanya nih Tat, untuk pembukaan dulu Tat. Pemuda yang dirindukan surga. Nah, sebenarnya emangnya surga itu kayak apa sih Tat? Kok kita itu kayaknya harus masuk surga gitu? Ya, surga itu memang Allah menyediakan tempat untuk membuktikan rahman rahimnya Allah. Kasih sayangnya Allah menyediakan tempat yang disebut surga. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang mau bersusah payah di dunia. Di dunia ini kan cuma transit awal, kemudian kalau dikatakan surga itu seperti apa, Rasulullah sendiri mengatakan la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala qatratun fil qalbil bashar.
Jadi surga itu tidak ada mata yang pernah memandang, tidak ada telinga yang pernah mendengar, tidak ada sampai hati kita menghayalkan surga seperti apa. Jadi kalau kita sebayangkan surga nggak akan ketemu, karena 1% kenikmatan surga itu diturunkan oleh Allah di dunia yang sekarang kita semua rebutan. Nanti 99% kenikmatan itu khusus kepada satu ahli surga, satu orang. Jadi kalau nikmatnya seperti apa, nanti mudah-mudahan kita ke surga. Nanti saya ceritain gimana gitu ya. Amin. Amin. Soalnya ini kemarin abis ada yang viral juga, Tat. Yep. Ada yang viral anak muda lah, anak muda bilang gini, saya emang nggak apa-apa nggak masuk surga. Saya masuk neraka aja nggak apa-apa. Banyak teman-teman saya di neraka. Nah ini gimana, Tat? Baik. Jadi Serem ini, Tat. suatu saat Rasulullah bercerita, ditanya oleh putrinya Fatimah, ya Rasulullah, apakah pada harian mahsyar itu semua manusia dikumpulkan? Ya, kata Rasulullah, semua manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang, artinya tidak ada pakaian yang menutupinya. Kemudian Fatimah berkata, apakah satu bisa dengan melihat yang lain? Jawab Rasulullah, ya. Kemudian Fatimah berkata, alangkah malunya aku. Kemudian Rasulullah menjawab, al-yaumul asyad, harian itu sangat luar biasa. Artinya pada harian itu mahsyar ya, bukan neraka. Jadi kan alam dunia, alam kehidupan kita ini kan, kita sudah masuk alam ruh, sudah selesai. Sekarang kita alam dunia. Setelah alam dunia kita akan menghadapi alam kematian, disebut alam barzah. Setelah alam kematian kita menunggu kiamat, disebut alam ba'as, dibangkitkan. Setelah alam ba'as kita akan dikumpulkan di satu tempat yang disebut mahsyar. Mulai Nabi Adam alaihissalam sampai kiamat datang semua dikumpulkan. Manusia pada saat itu umurnya sama 33 tahun, tingginya sama 33 siku. Kemudian matahari yang Allah ganti dengan matahari yang baru, ukurannya hanya 40 tombak. Nanti antum ke rumah cari tombak, pastikan segini. Tombak itu segini, antara 1,5 meter kali aja 40. Nah segitu. Kalau tombaknya itu 3 meter bukan tombak, namanya galah itu. Jadi segitu, ukuran segitu dengan matahari yang baru. Kemudian Fatimah berkata, alangkah malunya aku. Kemudian apa kata Rasul? Al-yaumul asyad, hari itu sangat luar biasa. Manusia enggak ada yang melihat sama sekali, dia hanya konsentrasi kepada dirinya masing-masing. Ada orang yang berkeringat sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai dadanya, ada yang mandi dengan keringatnya sendiri. Kecuali ada 7 golongan yang dirindukan oleh surga. Ya, sab'atun yawma dhilla illa dhillahu, ada 7 manusia yang akan mendapatkan perlindungan aras. Jadi kalau mengatakan, oh nanti di neraka mas saya bisa ketemu ini, bisa ketemu ini, wah itu sangat luar biasa. Bahkan mengatakan faqad kafara. Apakah di neraka kita sakitnya di neraka itu? Ada satu kisah ketika Nabi Adam alaihissalam turun ke muka bumi, beliau kedinginan ketika malam hari, kemudian minta kepada Allah untuk diturunkan api. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Malik mengambil api dari api neraka yang ukuran kecil, seukuran jarum, direndam di lautan, di air selama 40, ada riwayat 40 hari, ada riwayat 40 tahun. Begitu diturunkan ke muka bumi, api yang sudah direndam itu membakar semua muka bumi. Kemudian Nabi Adam berdoa, ya Allah angkat api ini, diangkat. Jadi api yang ada di muka bumi ini adalah bara dari api neraka yang sudah direndam seukur. Nah itu aja bayangannya. Panasnya di sekarang kita luar biasa. Gimana itu? Contoh begini. Saya pernah masuk rumah sakit. Ketika ruang UGD ya. Ketika masuk UGD, ada nggak orang dalam UGD itu ngobrol? Kenapa mas? Ini tumbur kereta, ini patah gitu. Enggak ada, semua dengan urusan masing. Ketika sudah mulai sehat baru dia ngobrol. Itu gambaran kecil. Artinya nanti di yaumil kiamat, di neraka, naudzubillah min dzalik, orang tuh nggak akan bisa open dengan orang yang lain, urusan sendiri aja. Contoh kita sakit gigi aja kan. Waduh dikasih dangdut pingin kita pukul pala orangnya. Artinya apa? Itu aja gambaran kecil. Jadi pada saat sakit semua nggak ada open masing-masing. Oh nanti bisa ketemu dong. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Itu faqad kafara. Perkataan orang yang kafir. Oh neraka kan belum ada. Surga kan belum ada. Betul apa kata Sayyidina Ali. Di dunia sekarang. Kau sekarang di dunia akhirat maka hayalanmu, tapi nanti kau di akhirat
dunia akan menjadi kenanganmu, tinggal pilih. Nah seperti itu. Tape. Masya Allah. Nah berarti tadi ada menarik Ustaz, ada 7 orang atau 7 golongan yang mendapatkan naungan arasy Ustaz. Nah itu siapa aja Ustaz? Dan kita ini kira-kira bisa nggak ya Ustaz dapat naungannya arasy gitu? Kita harus gimana gitu supaya mendapat naungan arasy? Yang mudah-mudahan harapannya itu diantaranya kita. Satu, orang yang akan mendapatkan perlindungan arasy adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin adil itu dikatakan dalam bahasa istilah pemimpin adil itu wad'u syai'in ala makani, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi adil itu nggak semua rata. Bukan adilnya seperti orang komunis, semua rata nggak bisa. Contoh, antum beli kopiah, walaupun harga 15.000 tapi kan tetap taruh di atas kepala. Antum beli sepatu yang 3 juta naik lah. Antum taruh di atas kepala, insya Allah antum bukan orang gila. Walaupun sepatu itu lebih mahal tapi tetap. Jadi yang dikatakan adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Misal maaf, saya punya anak 2. Satu SMA, Alia kelas 1, yang satu kelas 5. Saya ngasih jajan pasti beda gitu loh. Kalau yang kecil kasih 10.000 udah senang, tapi yang besar. Kenapa? Kebutuhannya besar kan beda, bukan cuma jajan. Ada make up lah. Nggak, anak perempuan nggak boleh pakai. Kata saya anak perempuan mah harus pakai make up. Kalau nggak pakai make up nanti bawa kompor gas kan repot juga gitu loh. Nantinya harus wangi. Iya, kata saya anak perempuan tuh harus wangi. Kalau perempuannya, kenapa? Ya jajannya beda, itu kayak anak yang kuliah sama SD. Ya jelas. Jadi ya dikatakan yang 7 manusia akan mendapatkan perlindungan arasy adalah satu, pemimpin yang adil. Ini umum. Baik kita memimpin untuk rakyatnya orang kafir atau orang muslim, sama. Jadi katakan sama. Sekali waktu Umar ibn Khattab berkata, seandainya ada bigol yang jatuh di Baghdad karena jalannya berlubang, maka Umar ibn Khattab yang akan bertanggung jawab di yaumil qiyamah. Itu termasuk orang yang akan dirindukan surga. Jadi berat nggak? Berat. Ya antum harus jadi pemimpin minimal untuk diri kita sendiri. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ar-ruyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawab apa yang akan kalian pimpin. Satu, masa muda. Masa muda ini salah aja naruh masa muda. Apa kata Imam Syafi'i dalam kitabnya? Siapa orang yang masa muda siapa orang yang tidak mau mencari ilmu, siapa orang yang tidak mau berkeringat mencari ilmu di waktu muda, maka siap-siap dia akan menyesal dengan penyesalan darah di waktu tua. Jadi antum ini mau bahagia nanti sekarang. Sekarang nanti kan belum ada ya. Kalau sekarang nanti sudah ada, berarti sekarang ini masa lalu gitu loh. Maka titip, hati-hati jaga waktu. Kunci orang sukses kan cuma 3. Satu, al-khirsu, punya rasa suka. Maka antum mengerjakan sesuatu dengan rasa suka. Mau belajar di mana, misalnya gurunya siapa. Satu yang harus rasa suka dulu. Yang kedua, hifdzul auqat, jaga waktu. Maka di planning. Setahun depan, tahun depan saya mau apa nih? Saya mau ini menjadi pengusaha. Tahun keberapa? 3 tahun akan datang. Sekarang langkahnya diatur. As-sofil minas sofil ulah. Langkah itu langkah awal yang diatur. Maka letakkan cita-cita itu sebagai langkah awal. Misal begini. Sering kita dulu ketika kecil ditanya sama orang tua, mau jadi apa nak? Dokter. Semestinya dia menghayalkan dirinya jadi dokter, kemudian mengatur langkahnya gitu loh. Nggak mungkinkah orang kuliah di fakultas kedokteran tamatan IPS gitu kan agak lucu gitu loh. Atau nggak sekolah, tahu tuh jadi dokter aja, insya Allah disuntik hari ini, besok antum sudah innalillahi wa inna raji'un kan gitu loh. Artinya kan begitu, jadi mempersiapkan. Jadi gini, maka titip antum, Allah itu mudah menjadikan apa kita, cuman permasalahan kitanya pantas atau tidak pantasnya menerima itu. Saya pengen saya jadi pengusaha, ya kitanya pantaskan dulu gitu loh. Nanti gaji saya minimal ya penghasilan 3 juta lah 1 jam gitu misal. Kerjaannya apa? Ngehayal. Nah ini yang masalah kan gitu. Jadi gini, ya iya. Jadi gini,
langkah ini Allah itu sangat mudah menjadi kita menjadi apa? Gampang kok menjadi apa, cuman permasalahan kita ini tidak memantaskan diri untuk menjadi apa itu gitu. Oh, saya pengen jadi ustadz lah, tapi kerjaan mabok. Terus update status, sholat nggak pernah. Malam minggu mabok terus, malam Jumat mabok lagi, update status. Ya Allah, kalau aku mati masukkan aku ke dalam surgamu. Ada yang jawab, surga gue nembokmu apa, kan gitulah ini jawabnya. Artinya apa? Memantaskan diri. Urusan masuk surga urusan Allah, tapi urusan memantaskan diri adalah urusan kita. Oh, saya pengen suami yang soleh, ya akhwatnya jadi solehah dulu gitu loh. Oh, ganti nama saya Rini Ustaz, bukan itu, bukan ganti nama artinya. Oh, saya pengen dapat akhwat yang solehah, maka ikhwannya yang soleh. Ada yang datang ke saya, Ustaz, saya pengen punya istri itu kayak Aisyah. Ya nggak apa-apa, cita-cita bagus. Yang penting antumnya jangan kayak Abu Jahal, kan bertolak belakang gitu loh. Jadi kita itu memantaskan diri urusannya. Oh, antum pengen orang kaya, maka memantaskan diri menjadi orang kaya. Orang kaya itu bukan apa yang dihasilkan, tapi apa yang dia pikirkan. Lihat orang pintar, ada aja bisnisnya kan, berdagang ini, dagang itu. Apalagi kayak antum gini kan, pintar media sosial. Foto aja, foto motor yang diparkirin, dijual gitu. Pas lihat perasaan motor saya, nggak tahu motor temennya. Satu, nih masa muda. Satu, punya rasa cinta. Jangan pernah melakukan sesuatu karena bukan rasa cinta. Ya, saya di rumah insya Allah setiap pulang itu menyediakan waktu sejam lah baca buku. Mau buku apa aja saya baca. Kalau misalnya siang saya pulang, maka saya cicil. Siangnya setengah jam, malamnya setengah jam. Bukunya nggak banyak sih. Kalau 2 lemari ada saya buku. Hampir 800. Kenapa? Satu, cinta. Yang kedua, ibdul awqat, jaga waktu. Waktu maka titip. Antum yang muda punya skala prioritas. Jadi hidup kita itu ada 3. Ada perkara yang genting, penting, tidak penting. Ada yang genting. Apa nih yang genting nih? Oh, saya harus nyelesain kuliah, itu yang genting. Penting, apa yang penting? Mempersiapkan. Yang tidak penting, nah tidak penting tinggalkan. Nah, yang ketiga adalah al-qanaatu. Orang akan sukses kalau dia qanaat. Mana qanaat? Hidup sederhana. Secukupnya. Hidup kita ini bukan pada apa yang kita inginkan, tapi hidup kita ini punya rasa cukup aja. Dan maaf, gak akan pernah selesai kalau kita nurutin hawa nafsu. Antum punya HP, maka kan ada kan orang sekarang, orang edan. Guys, punya HP ini ya guys. Lo punya HP itu goblok itu. Goblok. Guys, makan ini guys sekali telan 100.000. Itu goblok kan. Dia makan juga nggak ngopen sama kita kan gitu loh. Nih maaf, kita nih pertama. Yang pertama, orang-orang yang dirindukan surga adalah orang-orang yang menjadi pemimpin yang adil. Antum semua pemimpin. Apa yang antum pimpin? Waktu. Dan maaf, waktu inilah kunci semua kesuksesan ini adalah waktu. Dan terus terang banyak orang tua kita itu terlambat mendidik anaknya. Oh, anak suruh pakai jilbab tapi udah 17 tahun telat. Anak suruh sholat tapi udah 24 tahun telat. Anak suruh ngaji baru Iqra 2 semester 4 telat. Mestinya dari kecil tuh ditatap terus. Maaf, saya dari kecil itu abah saya itu sudah ngatur, gak boleh pacaran, buang air kecilnya begini, setiap habis sholat wudhu, setiap habis kamar kecil mandi harus wudhu, walaupun mau sekolah nanya udah wudhu belum, suruh pulang. Ini jadi habit. Saya nggak bisa keluar dari rumah itu, dari kamar kecil keluar tanpa wudhu tuh nggak bisa, sudah habit, balik lagi gitu loh. Kenapa? Dari kecil. Maka antum mulai sekarang. Mulai apa yang muna? Yang kedua, orang yang akan dirindukan surga adalah orang yang mempersiapkan dirinya beribadah kepada Allah. Maaf, ibadah itu bukan cuma sholat. Kalau ibadah cuma sholat, kita sulit masuk surga. Saya tanya, sholat sehari berapa kali? 5 kali yang wajib. 1 kali waktu wajib berapa lama? 10-15 menit. Itu juga makmumnya udah batuk. Ngode dia, apalagi imamnya sudah lama, udah amma yatasaalun, aduh, astagfirullah yang di belakang,
Pas imamnya lupa, imamnya wama oh, di belakang. Mas, inna atoin aja mas. Maaf, kita sholat wajib aja 15 menit aja orang udah batuk. Enak pak imamnya, tapi kalau bisa jangan amma sih pak, inna atoin aja gitu. Kan berani, pernah saya diprotes orang, ya udah nih 15 menit, lah kita ambil 10 menit, berarti 50 menit, hidup kita berapa jam? 24 jam, 1 jamnya aja belum ketemu. Maka Imam Syafi'i membagi waktu orang itu 3, 1/3 untuk ibadah, 1/3 untuk mencari uang, 1/3 untuk istirahat. Kalau kita tidur sehari 10 jam, kali 10 tahun berapa waktu yang dihabiskan waktu kita? Jadi sebenarnya hidup kita ini kalau 60 tahun berarti 20 tahun untuk tidur. Itu yang tidurnya 8 jam. Kalau antum meleknya yang 2 jam, sisanya tidur semua kan gitu. Tahajud udah begini aja. Habis tahajud tidur. Habis subuh tidur, zuhur nak kok tidur terus? Semalam tahajud mama. Ini pada tanya cuma 2 ayat. Ini juga inna kulhu, inna atau inna, udah aja. Nih mana yang mau kita beli? Saya mau pakai jual dengan sedekah. Sedekah mana yang kita bisa mampu? Saya belajar khutbah Jumat 2001 pulang dari pondok sampai sekarang. Itu rata-rata laki-laki itu 60-40% tidur itu. Maka nantum akhwat nanti kalau akhwat tanya suaminya kalau nanti sudah nikah nanti, tapi jangan nanyain suami orang ya. Ini masalah. Nanti pelakor. Nih nanti antum punya suami tanya, mas tadi khutbah Jumatnya apa mas? Pasti jawabnya sama yang kemarin, mengajak yang baik meninggalkan yang buruk. Maka saya Jumatan pakai sendal buruk pulang bawa sendal yang baik, kan suruh ustadznya kan maling. Kotak makanya kotak amal itu kecepatan 40 km per jam. Itu juga udah berhenti, senyum bapaknya. Anaknya nanya pulang Jumatan, ya kok nggak masukin duit ke kotak amal? Nah apa kata ustadz tadi, senyum juga sodakoh. Kotak amal disenyumin. Nih sodakoh mana yang mau kita beli? Ada sodakoh 100.000 istighfarnya 4 hari. Astagfirullah. Kenapa bang? Dosa apa saya? Kenapa? Salah masukin duit gitu. Bawa duit 110 yang saya masukin yang 100.000 tinggal 10.000. Astagfirullah. Itu 3 hari dari Jumat, Sabtu, Minggu. Ngelamun aja. Itu yang mau kita beli. Sedekah apa? Ibadah apa yang mau kita beli? Ibadah yang kita beli adalah rasa takut, taqarruba ilallah, punya pendekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih akhwat, kenapa pakai jilbab? Bukan urusan cantik atau tidak cantik, tapi urusannya adalah menutup aurat, selesai. Karena Allah atau karena manusia? Karena Allah. Nanti insya Allah kalau umur panjang kita akan bahas tentang aurat perempuan. Perempuan itu satu tampak rambutnya. Rasulullah mengatakan maka siap-siaplah perempuan itu digantung oleh Allah di api neraka rambutnya. Rambutnya Ustadz, orangnya enggak, yang punyanya dong. Ikut juga, masa rambutnya aja yang punyanya masuk surga tapi botak. Kemana mbak rambutnya? Ke neraka katanya. Ya enggak, yang punyanya ke bawah. Maka hati-hati akhwat. Termasuk aurat itu suara. Ya kan? Kan ada si akhwat itu, ada artis lah. Sebenarnya cantiknya enggak, cuman kalau ngomong bikin jantung laki-laki berhenti. Hai, sini. Langsung gitu. Iya, akhwat itu suaranya. Kemudian jalannya. Akhwat itu jalannya aja itu buat daya tarik untuk laki-laki. Maka satu yang kedua. Yang kedua, orang yang akan mendapatkan perlindungan yang dirindukan oleh surga, orang yang selalu hidupnya mempersiapkan ibadah kepada Allah. Tren, nanti malam saya bangun jam berapa? Nanti kemudian saya bangun apa yang saya kerjakan? Apa kemudian disusun sampai kita tidur lagi itu sebenarnya harus disusun. Tapi jangan detail benar. Jam 11.15 meludah. 11.15, 2.20 menguap. Itu mah terlalu detail. Ya biasa aja. Saya dulu di pondok itu, saya alhamdulillah dulu punya ustadz, orang pondok, cuman harus kamu tidur jam berapa? Bangun jam berapa? Apa yang kamu kerjain? Kita bikin catatan, akhirnya ini jadi habit gitu loh. Saya kalau ada, kan kita ada yang disebut muhasabah ya.
Nah itu dipakai. Di HP kan ada sih. Muhasabah itu dipakai. Itu penting. Kitanya mendidik kitanya jadi disiplin. Penyakit kita itu kan nggak disiplin. Sholat subuh. Nanti kan ini masih jam 5 kurang seperempat. Nanti jam 5 juga kan subuh. Jam 6 kan subuh juga sih. Udah siang, nantilah di merger sama duha sekalian katanya. Nih makanya satu yang kedua, orang yang dikatakan diridhokan surga adalah orang yang menyiapkan dirinya selalu beribadah kepada Allah. Ini akhwat, nanti kalau punya suami maka titip suaminya itu adalah surganya. Akhwat itu masuk surga cuma 4 nak. 1, inna imra'ata idal salah khamsa'a wasawmu syaraha wa tu'azzawjaha wa sunat farjaha wa kilalaha udkhulu min abwabil jannati sa'at. Perempuan itu 1 apabila jaga salat 5 waktu. Kenapa begitu? Karena perempuan itu sangat mudah untuk tidak sholat. Kalau nggak sholat lagi udah kita selesai itu. Yang kedua, puasa bulan Ramadan. Kan banyak orang nggak puasa. Nggak sholat, nggak puasa mak, loh. Kok kemarin juga? Iya saya Ramadan tuh kalau Ramadan M-nya sebulan. Maaf nih nggak sombong misalnya. Ya nggak bisa kita mau itu nggak bisa. Yang ketiga, waktu azzawjah berbakti kepada suami titip. Kalau nanti anti sudah nikah, maka tugas anti adalah berbakti kepada suami. Ustaz suami saya jelek, kenapa dulu mau kan gitu. Maka boleh nggak perempuan milih? Boleh nak, boleh. Jangan, kamu nggak apa-apa lah dia mah soleh. Tapi orangnya antum nggak suka, jangan. Karena kesukaan itu urusan hati, boleh milih. Ustaz kalau boleh saya milih pemuda itu yang kepribadian dan berwibawa. Mobil pribadi, pesawat pribadi, wibawa, gajinya 3 juta, bawa mobil sendiri. Itu boleh nikahnya tapi sama mimpi ya. Cepet bangun. Nih yang keempat, perempuan itu kuncinya taat kepada suami nak. Apa ciri taat kepada suami? Idza nadara asaratu wa idza amara ata'atu wa idza ghabana hafidha farjahi wa malihi. Apabila ciri perempuan soleh itu 1, apabila dipandang oleh suaminya dia membuat bahagia suaminya. Maka ketika nikah kamu harus tahu suami saya ini senang, suami saya ini senangnya pakai baju apa. Misalnya baju putih, udah baju putih aja, jangan ganti-ganti sampai yang enggak. Yang kedua, kesukaan makanan. Nih suami itu sebenarnya cuma 3. 1 kesukaan yang di matanya, yang kedua kesukaan dari mulutnya makanan. Enggak nih kita satu ruangan ini makanan beda-beda. Ditanya sama ininya, nak suamimu suka apa? Enggak tahu lu bunda. Suami saya mah apa juga diemplok. Ikan asin makan. Yang tempe yang udah jamuran juga dimakan. Yang ketiga, bahagiakan suami dari mulutnya. Mulutmu, perempuan itu cara membahagiakan suami. Maka titip kalau kamu nikah, panggilan 1 buat panggilan itu jangan berubah. Misalnya Kanda, terus sampai punya anak berapa juga Kanda. Jangan begitu awal nikah Kanda. Punya anak, bapaknya anak-anak itu biasa. Udah gede tuh bapak lu tuh lihat tuh, bapak lu tuh pulang pasti tuh duduk ngelamun tuh bapak lu tuh kelakuannya katanya. Astagfirullah, begitu sudah anak udah gede lu mau kemana lu? Kondangan katanya. Maka titip panggilan Rasulullah ya. Kalau kita ngelihat baginda Rasulullah SAW, kemesraannya itu luar biasa. Kalau Aisyah itu minum, dicari bekas bibirnya, diminum lagi. Kalau bapakmu, siapa yang minum kopi saya ini? Kata ibu kita, saya kenapa? Sikat gigi enggak kamu katanya? Bojigong katanya. Itu orang tua kita, makanya saya kadang-kadang lucu. Orang Islam ini katanya umat Nabi Muhammad, tapi kok enggak dekat sama umat Nabi, maka titip. Nih, yang ketiga, bahagiakan suamimu dengan telinganya, sebut nama yang enak, maka titip. Kalau awal nikah itu jangan pernah berubah. Misalnya gini, manggil suaminya, manggil nama aja. Misalnya Yanto. Sekali waktu suaminya datang, ya Allah si ganteng pulang, pasti suaminya bingung itu. Mata lu katarak ya. Makanya titip panggilan. Apakah suami itu butuh panggilan? Betul nak. Laki-laki itu butuh dipuji. Kayaknya nggak ada laki-laki yang paling ganteng kecuali kamu.
pasti suamimu nanti bukan ngelihat itu, ngelihat tanggalan. Pantas tanggal 1 katanya. Baik. Yang ketiga orang yang akan dirindukan surga adalah orang yang saling mencintai karena Allah Ta'ala. Dua laki-laki yang mencintai karena Allah Ta'ala. Karena Allah ya, bukan karena yang lain. Kita kumpul berpisah karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, yang keempat adalah orang laki-laki yang hatinya tercantel di masjid. Benar Ustaz, berarti bapak saya itu benar. Setiap kemarau siap ke masjid dia Ustaz. Bukan itu, sumurnya bapakmu kering. Numpang mandi di masjid pagi-pagi. Artinya gini loh, bukan berarti tercantik. Selalu bagaimana dia berpikir apa yang saya lakukan di masjid. Mau nanti zuhur sholat di mana, asar sholat di mana. Seperti kalau ada jamaah tabligh mungkin begitulah. Ikut antum ke jamaah tabligh, nggak apa-apa. Nggak usah pulang-pulang juga nggak apa-apa. Kata istrinya nggak apa-apa mas, nggak pulang juga katanya. Yang penting ada beras ya, nggak apa-apa. Boleh nggak kita meninggalkan istri untuk ibadah? Kalau kebutuhan pokoknya itu ketutupi nggak apa-apa. Yang penting 3 kebutuhan pokoknya. 1 beri dia makan, 2 beri dia pakaian, yang ketiga beri dia rumah. Ini sudah tertutup, oke. Beri dia makanan. Kamu nggak boleh keluar rumah. Tapi di rumahnya di kulkasnya cuma ada tempe 1 aja, ditinggalin 3 bulan. Insya Allah isinya tinggal sop itu, tulang semua isinya. Makanya apa? Tanggung jawab. Oh iya maaf nak, sebenarnya dalam hukum fikih ini yang masak itu laki-laki. Yang masak itu, jadi kalau istri antum nanti yang bantu masak, itu dia ngebantu, maka nggak boleh nyela. Rasulullah SAW sekali waktu minuman itu biasanya nggak dihabiskan. Jadi kalau Rasulullah minum itu enak, nggak dihabiskan. Aisyah minum, kok ini dihabiskan? Kemudian sampai kering, kemudian dia ada dikit, diambil sama Aisyah, ternyata isinya itu air cuka. Sangka Aisyah madu, nggak taunya air cuka. Aisyah nangis, ya Rasulullah, kenapa engkau habiskan ketika makanan ini tidak enak? Apa jawab Rasulullah? Aku tidak ingin kau merasakan apa yang aku rasakan. Itu begitu. Sama lah kayak bapakmu. Kalau ada makanan daging, udah ibu nggak usah kolesterol. Ini biar bapak. Nah ibu sambal aja nih, sama kecap. Bener ibunya nggak kolesterol, gizi buruk tapi. Baik. Baik, nih yang satu. Selanjutnya, orang yang dirindukan surga adalah orang yang berusaha untuk menghindari diri dari perbuatan zina. Ini kita dikena musibah, ya kan? Ada semua di geger lah di mau semua. Ternyata katanya sih jadi pelakor gitu loh. Kenapa itu? Karena terlalu deket nak. Nggak mungkin laki dengan perempuan deketan kalau nggak ada yang ketiga setan. Maka antum kalau diajak ngapel jangan mau. Yuk nemenin gua yuk ngapel. Males lah. Kenapa? Berarti antum berdua, saya sendiri, bertiga berarti saya setan. Nah. Jangan mau. Artinya maka titip wala taqrabuz zina. Kalau antum nggak kuat bilang sama orang tua mau nikah. Tapi masih semester 2 Ustaz, nggak apa-apa. Karena beda nak, maaf. Orang tuh beda-beda. Ini kita satu ruangan. Ada yang umurnya masih muda tapi syahwatnya kuat. Nikahlah gitu loh. Sama siapa Ustaz? Nah itu masalahnya. Itu. Bener, saya 2 orang ya, saya kenalkan. Satu umurnya 22. Tapi sudah selesai Al-Quran, sanad, kemudian nikah dia. Sudah nikah, umur 22. Ini baru semester 4 dia masuk. Tapi orang tuanya bilang, nikah nak, bapak yang tanggung jawab. Kuliah lah, nikahlah dia. Alhamdulillah. Yang satu besok nih. Nanti tanggal 2 saya ke Bangka Belitung. Umurnya 22, 23 ikhwannya, 23 ikhwannya, 22 akhwatnya. Akhwatnya masih kuliah, dia bilang apa? Saya masih kuliah, betul, tapi saya takut, kan kebetulan akhwatnya itu orang Bangka Belitung. Kuliahnya di Bogor, takut kalau nanti saya kuliah fitnah, katanya dia nikah. Nah, antum gimana? Ya terserah gimana caranya. Datang ke rumah, ya saya mau nikah. Sama siapa nak? Terserah lah ya. Yang ada napasnya angkat. lari dulu nggak ICU nih nak. Maka titip. Beda nak. Nggak bisa. Kita ini. Mereka bilang. Nikah itu harus nggak bisa. Setiap kepala itu beda takdirnya. Ada orang yang memang nggak nikah. Ulama juga ada yang nggak nikah. Karena asik dengan ngaji, asik dengan belajar.
Kenapa? Ada orang yang cepat nikah, nah jadi beda-beda. Salah satu orang yang dapat perlindungan Allah, dia yang dirindukan oleh Allah masuk surga adalah orang yang menjaga diri zina. Zina itu banyak. Satu, ada yang disebut zina mata. Dua, zina tangan. Salaman sama akhwat, senang bener. Tapi sama nenek-nenek, nek maaf ya nek, bukan muhrim. Begitu sama akhwat, anak siapa ini? Sama, maaf, termasuk begini. Nih, saya kemarin ngisi di Kemiling, babnya labsu, batal wudu. Ternyata di situ ada kata-kata, misalnya gini, saya ini seorang laki-laki. Ada anak kecil, kan ada sih kadang-kadang anak kecil umur 3 tahun tapi bakal cantik. Bakal cantik, kita suka megang batal. Anak siapa? Anak siapa? Pura-pura lupa, padahal kan masih bayi. Oh betul, maka nggak boleh. Kita semua dipeluk itu nggak boleh. Walaupun anak itu masih kecil, betul. Kalau anak itu sudah kelihatan, kalau istilah orang Sundanya pigilisen. Apa ya, bakal cantik. Kan ada sih, ini bakal cantik. Kalau antum dulu nggak tahu ini ganteng apa enggak ya anak saya ini. Gimana takdir lah gitu. Melihat, oh agak hitam, jangan kejemur, taruh lagi. Jadi gimana? Ada pigilisen. Maka juga, maaf, kalau antum nanti jadi bapak, nggak boleh nyebokin anak itu pakai begini. Walaupun anak laki perempuan nggak boleh begini, maka begini. Kalau kepepet pakai ini punggung kaki, terus diginiin. Mana anak saya? Enggaknya di plafon ngangkat. Artinya apa? Nggak boleh. Boleh nggak kita tidur bareng sama anak? Nggak boleh. Saya anak laki-laki, anak saya umur 6 tahun misalnya, nggak boleh tidur bareng. Termasuk ketika antum punya anak laki-laki perempuan, maka harus dipisahkan tempat tidurnya. Maka umat Islam tuh minimal tuh kamar tuh 3. Kamar untuk dirinya, kamar untuk anak laki-laki, kamar untuk anak perempuan. Begitu. Nanti kalau neneknya datang tinggal milih, ibu ini kamar saya, ini kamar anak pertama saya, ini kamar kedua saya, ibu di belakang aja sama Cika. Siapa Cika? Kucing. Yang enggak, ini mahal, masa muda ini mahal, carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Kemana kalau bisa berangkat. Tapi titip, kalau cari ilmu harus benar-benar hati kita, semua kita hadir, kemudian kita coba apa yang bisa kita amalkan. Tip. Sampai jam 9 kan Rey? Nah, orang-orang yang dirindukan surga. Mana bukti orang yang dirindukan surga? Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Nanti kita jadi tamu Allah. Allah ngundang kita. Coba antum ketika teman lagi nikahan, jadi tamunya, luar biasa kan senang. Duduk sini mbak. Duduk mbak, mau makan apa? Ada pempek. Oh habis mbak. Adanya apa? Air putih ya. Air putih. Kita aja jadi tamu orang ketika disambut luar biasa. Apalagi lagi kita nanti jadi tamu Allah. Nanti untuk ikhwan itu ada 70 bidadari. Waduh kata akhwatnya, kalau begitu doa deh ya Allah, jangan masukkan suamiku ke dalam surgamu ya Allah. Nanti dia selingkuh sama bidadari ya Allah. Biarin masuk neraka aja. Bukan begitu. Setiap akhwat itu dia akan menjadi ratunya bidadari. Kenapa? Perempuan bidadari itu cantik karena diciptakan Allah. Tapi akhwat cantik karena amalannya. Saya tanya, ada yang pernah nonton film India? Ada yang pernah nonton film India? Apa ciri film India? Nyanyi, nendang batu, nyanyi, ketumbur motor, nyanyi, pokoknya nyanyi aja urusannya. Maknya mati nyanyi, anjingnya mati nyanyi, ini kerjaan nyanyi aja. Tapi lihat ketika dia nyanyi. Yang nyanyinya satu, yang jogetnya 3 kampung kan, banyak bener. Tapi kok antum tahu, oh itu artisnya, kenapa? Dia paling cantik. Begitu juga nanti antum jadi ratu bidadari, tenang aja. Hai, bidadari 17 kesini. Pijitin saya. Panggil, hai bidadari 18 ambil hot and cream. di surga nggak ada hot and cream. Jangan mimpi ya. Artinya apa? Nah ini nak, cuman beli surga itu yang sulit. Al jannatu surga itu dihiasi dengan kesusahan. Ya. Limadah,
Karena surga itu tempat yang memang Allah janjikan. Itulah bukti rahmat Allah. Allah menciptakan neraka karena keadilan Allah. Allah menciptakan surga karena rahmat Allah. Kita masuk neraka itu karena keadilan Allah. Sudah kata Allah jangan pacaran. Enggak pacaran Ustadz, tapi ini ta'aruf. Ta'aruf dari kelas berapa? Kelas 3 SMP sampai semester 4. Itu pacaran namanya. Kita enggak ini kalau Ustadz, kita cuma diskusi sama DKM. Sama-sama rohis kita diskusi. Akhirnya begitu rohisnya manggilnya Umi dan Abi. Ada itu bukan di sana, tapi di sini. Manggil ininya Umi, kok nggak kuliah Umi? Umi mbokmu, tak colok matamu gue. Jangan suka ngarang-ngarang ya. Maka maaf, bukan saya kalau ngomong kadang-kadang jengkel gitu loh. Kalau nggak kuat ngomong nikah. Saya punya teman yang baru semester berapa nikah, ternyata sukses. Nunggu sukses dulu, kalau nggak kuat beda-beda orang. Ada orang yang memang kuat, ada yang nggak kuat. Gimana cara saja itu? Maka punya rasa takut kepada Allah yang menyelamatkan kita. Oke sahabat, itu aja dari saya. Nanti antum tanya, nggak apa-apa. Kita selesai sampai jam 12, tapi antum aja saya pulang. Gitu. Baik, kalau ada yang mau menambahkan silakan. Oke, kita mungkin ada 1 sampai 2 pertanyaan aja gitu ya, karena sudah malam. Yuk, monggo, silakan yang ikhwan atau akhwat kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Oke, ada? Oke, oh ada satu ini dan Mbak yang satunya. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya izin bertanya, saya ingin menanyakan apakah setiap manusia itu pas ditiupkan rohnya itu apakah udah ada takdirnya akan masuk surga atau neraka gitu? Udah, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah setiap manusia itu sudah ditakdirkan? Betul. Apakah ditakdirkan masuk neraka dan surga? Betul. Tapi ada usaha. Kunci orang masuk surga kan cuma alladzina amanu wa amilus shalihat. Kalau kita sudah berusaha sungguh-sungguh, tapi masuk neraka, ya Allah pasti adil. Yang penting syaratnya orang masuk surga itu dia mengucapkan la ilaha illallah. Selama ada dia mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Masuk surganya yang mana? Nah, tergantung amalnya. Selama dia yakin ada Allah, ya la ilaha illallah dalam hatinya, dia akan masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Kemudian ditanya, masuk surganya di mana? Kapan? Itu tergantung amalnya masing-masing. Masa yang rajin sholat masuk surganya sama yang enggak rajin sholat? Beda. Kalau yang enggak pernah sholat, mabok terakhir. Ya mungkin kalau di dapur bagian tunggu bagian kompor gas itu. Nah sana. Tapi sepinggir jelek-jeleknya surga, kata bahkan satu hadis mengatakan tempat cemetinya di surga itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia serta seisinya. Empernya sudah untung. Ustaz, saya pantas gak masuk surga? Orang yang menyatakan dirinya tidak pantas masuk surga itu tanda orang ahli surga. Jangan yakinlah saya masuk surga. Kenapa? Salat tahajud saya ini. Wah, ini riya namanya. Iya, nggak ngomong sombong, saya tahajud sehari itu 4 rakaat, duha 8 rakaat, istighfar tuh sampai tasbih kecil, tadinya gede saya pencetin. Itu orang riya, maka titip. Benar orang mengatakan saya ini pantas nggak sih masuk surga, menyatakan dirinya menyatakan tidak pantas masuk surga, maka dia bersiap-siap untuk memantaskan diri masuk surga. Urusan takdir jangan dipikirin. Ya penting anti aja bener-bener gimana caranya masuk surga. Satu titip, kalau anak jangan pernah ngelawan sama orang tua. Tidak akan pernah masuk surga seorang anak yang membantah kepada orang tua. Coba. Ada kisah kenapa para nabi itu rata-rata Nabi Muhammad itu ayahnya nggak ada. Karena salah satu syarat orang menjadi nabi tidak boleh melawan kepada orang tua. Nabi Ibrahim kan bapaknya marah sama dia. Tapi Nabi Ibrahim nggak ngelawan. Padahal benar. Maka antum titip, antum sehebat antum, apapun antum sehebat antum, jangan ngajarin orang tua habis dari sini. Ayah duduk sini, bunda duduk sini. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. Salat nanti masuk neraka. Jangan. Nanti awas ya ayah bunda kalau nggak mau salat.
saya masuk surga, ayah masuk neraka, SMS, awas. Sudah saya ganti nomornya. Nah, bagus. Saya lebih senang orang yang merasa, oh saya ini nggak pantas masuk surga. Itu tanda orang yang mau masuk surga. Tapi orang yang mengatakan saya ini kayaknya ahli surga. Iblis laknatullah itulah yang pertama paling hebat, makhluk paling hebat iblis. Tapi dia merasa hebat dan Nabi Adam akhirnya dijatuhkan oleh Allah. Gimana Ustaz takdirnya? Itu jangan dipikirin, itu mah takdir Allah, urusan Allah. Urusan kita bagaimana hidup ini menjadi ibadah, memantaskan kita diri menjadi ahli ibadah. Taib, ada yang lain? Kalau enggak saya mau pulang. Satu lagi ya Kak Fikri. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Tadi Ustadz sempat membahas tentang takut kepada Allah nih Ustadz. Gimana sih caranya Ustadz supaya rasa takut kita itu semakin hari itu semakin nambah gitu loh. Kita kalau mau ngelakuin hal-hal yang nggak baik itu bener-bener takut banget gitu, bahkan mungkin sampai gemeter gitu. Itu gimana Ustadz ya? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Baik, ada orang latihan untuk takut, maka dia punya satu, dia harus mujahadah. Dia berjuang, dia muhasabah, menghitung diri. Ya Allah, dosa saya ini banyak, umur saya tinggal pendek lagi. Kemudian dia mujahadah, berjuang. Kemudian dia mujahadah, kemudian muqaraqabah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua mendekatkan sesuatu yang membuat kita ingin sadar kematian itu ada. Maka ada sebagian orang suka ke makam dengan tujuan dia ingat, oh bakalnya saya ini gitu. Tapi kadang-kadang di makam orang bukan ini, malah, Mbah apa kabar Mbah, di sana rame ya Mbah, Mbah besok saya mau nikah ya Mbah, doain ya Mbah. Untung Mbah kita nggak jawab, le mesen lagu le rondo kempling misalnya. Kan bahaya. Itu sebenarnya kita dzikrul maut itu memang iya. Sayang, bagaimana supaya rasa takut ini bangkit? Rasakan bahwa diri kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rasakan bahwa dosa kita itu banyak. Yang ketiga, tidak ada amal satu apapun amal yang bisa kita hadapkan di hadapan Allah. Apa amalan yang bisa kita? Salat. Salat yang mana? Begitu baru Allahu Akbar. Ya Allah. Tanggal 29. Tanggal 1 hari Jumat lagi, hari Minggu lagi, waduh Seninnya libur lagi, ya Allah gajian lama bener. Orang lagi sholat dia mikirin gajian. Apakah itu yang pantas? Sedekah mana yang kita pantas? Nggak ada. Yang baca Quran mana yang kita pantas kita jual di hadapan? Nggak ada. Cuman rasa takut ini yang bisa kita jual. Oh tapi Ustaz, saya beramal betul. Orang yang beramal karena rasa takut kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Kata Rasulullah mengatakan dalam hadis, aku tidak akan mengumpulkan dua rasa takut dan dua rasa aman. Waman khafani fid dunya amantu fil akhirah. Siapa orang yang merasa aman akan aku di dunia, maka akan aku membuat takut dia di akhirat. Siapa orang yang punya rasa takut dia di dunia, amantuhu fil akhirah, maka aku akan buat dia aman di akhirat. Jadi rasa takut di dunia ini membuat kita aman di akhirat. Dek mau WA akhwat, astagfirullah, nggak boleh, haram. Ini baru WA biasa. Kalau ikhwan yang udah ngaji kan WA-nya pakai hadis an Abi Hurairah radhiyallahu qala. Ya, artinya ya seperti itu. Rasa takut itu ditumbuh ya. Kita sering muhasabah diri. Kalau dulu ada acara muhasabah ya. Muhasabah sekarang kan nggak boleh corona. Nah, itu penting. Oh ya, kemudian begitu ada orang meninggal kita lihat, sekarang dia. Nanti jangan-jangan saya kan gitu. Itu aja nanti insya Allah. Nanti akhirnya kita utang-utang itu cepat dilunasin. Kenapa? Orang meninggal tidak akan mendapatkan nikmat kubur kalau dia masih punya utang. Maka hati-hatian tuh. Punya utang sama teman, janji sama teman, cepat. Kalau bahkan orang soleh dulu saking takutnya dengan kematian, setiap mau tidur itu dia nulis utang dia berapa, wasiat dia berapa, dia taruh di bawah bantal. Kalau dia meninggal itu dibaca sama anaknya. Nanti antum juga boleh. Nah, nanti kalau bapak meninggal di lemari pakaian itu ada buku nak. Sekarang Pak, nanti
ini masih hidup nanti. Begitu dilihat 6 jilid bukunya, astagfirullah, utang kerupuk, utang rokok, pantes dari Teluk sampai Karang kalau lewat warung itu pada batuk semua, ternyata ngode. Maka titip, utang, janji, nadar. Nanti insya Allah kalau umur panjang, jangan sampai kita ini orang yang muflis. Apa kerotannya? Siapa orang muflis? Orang yang melakukan amal soleh tapi dia mendolimi orang lain. Itu banyak, kita banyak sekali. Khaufu minallah itu banyak materinya. Tapi insya Allah nanti kita ketemu lagi. Ya mudah-mudahan harapan saya yang penting jaga aja. Jaga apa yang mampu kita jaga, lakukan. Nanti pulang istighfar kita, taubat kita kepada Allah. Nanti ada waktu sempat minta maaf sama orang tua, titip nak. Jangan pernah putus minta maaf sama orang tua. Tapi kan orang tua saya masih sehat Ustaz, belum tentu. Belum tentu. Dan kalau orang tua kita sudah tidak ada, mau nangis jungkir balik kayak percuma gitu loh. Mumpung hidup sekarang. Maka titip kalau antum ditanya sama orang tua jangan ketus jawabnya. Dari mana nak? Kepo. Nanya-nanya katanya. Maaf saya punya anak gadis ya. Kemana anak saya pergi maka hati saya ikut sama dia. Anak saya yang kecil belajar motor. Wah pergi, kemana gak kelihatan. Wah ternyata ya namanya dia belajar motor jauh gitu. Tapi hati ternyata bersadar, oh iya sangat sakit hati orang tua itu ketika nanya anaknya, dia nanya kepo, sakit hati luar biasa. Maka titip, antum mau kemana pun salaman sama orang tua. Ikhwannya kadang-kadang begitu. Ada yang cerita sama seorang bapak, anaknya itu aktivis. Ustaz, anak saya semenjak ikut rohis ini kok malah nggak pernah pulang. Terus kelihatan masuk keluar masuk, titip. Serepot-repot antum di rumah tetap harus ada di rumah. Ya misalnya hari Ahad bantuin orang tua, ini hari Ahad ini bunda latihan mana, hari Senin latihan masak, keluyuran aja kerjaannya. Malah ikut rohis kegiatan agama orang tua tersisihkan, tetap punya waktu sama orang tua. Kenapa saya katakan ini? Banyak orang menyesal itu nggak takut kalau orang tuanya umurnya pendek. Oke ya, ada yang lain? Itu Mbak, kasihan. Sudah ngangkat tangan dia. Pakai mic ini boleh? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz saya mau tanya, gimana sih caranya biar nggak gampang kecewa sama makhluk, sama teman atau sama ibu sendiri atau sama keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa kita mudah sakit hati sama orang lain? Karena begini, memang hati kita yang sakit. Teman gak senyum, sombong. Gak senyum. Bisa jadi dia gak senyum itu sakit gigi dari gigi geram yang kanan sampai gigi yang boro-boro senyum gitu loh. Kita nelakson gak dengar, sombong. Bisa jadi telinganya lagi pas itu lagi kumat, berdenging. Kenapa orang mudah sakit hati? Karena kitanya yang sakit. Contoh, antum lagi nyapu, orang bermotor, sombong, mentang-mentang motor baru, antum nggak tahu bisa jadi mau BAB, bukaan 4, berhenti bocor nih, maka ngebut dia, mau pulang kan kita curi-curi. Kenapa kita mudah sakit hati? Karena kita melihat orang lain seperti kepenginan kita. Gimana supaya jangan mudah sakit hati? Ya udah serahin sama Allah aja. Kita senyum, dia nggak senyum, ya Allah yang nakdirin. Tugas saya semua senyum selesai. Saya berbuat baik sama dia, kok dia nggak baik? Karena Allah ngedidik kita supaya kita ikhlas. Karena ngasih ke orang itu belum tentu yang dikasih menjawab apa yang kita kasih. Maka nggak sedikit orang yang dibantu, malah yang dibantu itu yang ngomongin sini. Tahu nggak, dia yang ngerumpiin kita. Ya udah nggak apa-apa. Kemudian kenapa kita mudah sakit hati? Karena kita satu sakitnya hati memang kita sakit. Yang kedua kita terlalu berharap kepada makhluk. Selama kita berharap kepada makhluk maka siap-siaplah kita sakit hati. Nggak usah berharap sama orang. Yang ketiga karena kurang ikhlas dalam amal. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu lepasin, masrahin. Contoh, nih ini mic bukan punya saya. Mau diambil saya pertahankan dengan segala kekuatan saya, justru akan melukai tangan saya. Jadi kalau ikhlas itu ya udah lepasin aja. Dan ada akhwat senang sama ikhwan,
Nikah sama orang lain, doa, ya Allah, saya ikhlas kakak itu nikah sama mbak itu, tapi hati ini sakit. Nah, itu belum ikhlas namanya. Ya belum ikhlas namanya. Kalau ada kata sakit, ya udah. Oh, kenapa dia jodoh sama dia? Oh, mungkin dia lebih baik untuk dia daripada saya, kan gitu. Oh, kenapa dia kok milih dia itu? Mungkin dia lebih baik, karena maaf, jodoh itu kadang-kadang ini sama ini belum tentu. Karena jodoh itu kadang-kadang apa ya? Ada klik antara hati dengan hati itu. Kok kelarinya ke jodoh? Nah, itulah contohnya. Jadi gimana? Kenapa orang muda sakit hati? Karena memang hatinya sakit. Yang kedua, dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja ya. Kita tutup, mudah-mudahan pertemuan ini barokah. Saya minta doanya ke antum semua. Saya punya 2 anak perempuan yang jadi tanggung jawab saya. Yang keduanya sedang mondok, mudah-mudahan keduanya hafal Al-Quran. Amin. Ya, nah antum juga begitu, nanti antum cepat pulang ngapal Quran. Amin. Ya, dapat ina atau ina sampai lebaran nggak apa-apa lah ya. Terus aja. Ya, mudah-mudahan itu dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, ini mengingatkan lagi sedikit bahwasanya ada 7 golongan yang dinaungi arsy. Nah, ini yang belum nyatet, boleh dicatat sekarang ya. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, yang kedua ahli ibadah, yang ketiga orang yang saling mencintai karena Allah, yang keempat orang yang hatinya terkait di masjid, yang kelima orang-orang atau pemuda yang menghindari zina, yang keenam ahli sedekah, dan yang ketujuh adalah orang yang takut kepada Allah. Nah, tadi kan ada pesan tuh bahwasanya kita dimintain untuk bikin snapgram ya, dan tag akun Quranic Learning Indonesia dan Kopi Kece. Nah, daripada bingung nih apa yang mau dibagikan. Jadi kalau bagi-bagi gitu, aduh Kak, aku kan takut riya Kak, enggak gitu. Karena kita punya tuntutan dakwah, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini adalah salah satu caranya nih untuk kita membagikan ilmu yang sudah kita dapat di snapgram kita masing-masing. Dan jangan lupa tag Kopi Kece dan Quranic Learning Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.